Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil muta'athirah wa alaihil mutakathirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidid dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji ahli baitih wa atba'ih alladzina hum kal anjumin sahir hama ba'd. Para hadirin sekalian, marilah kita persiapkan diri untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Kita syukuri karena pada kesempatan ini kita semakin hari semakin mendekati bulan Ramadan. Hari-hari ini merupakan minggu-minggu terakhir daripada bulan Sya'ban, bulan yang merupakan pendahuluan dari datangnya bulan Ramadan. Disebut sebagai bulan pendahuluan karena pada bulan inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat perintah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa diturunkan di bulan Sya'ban? Karena sebagai pertanda bahwa bulan Sya'ban merupakan bulan yang mulia yang mengiringi daripada kemuliaan bulan suci Ramadan. Allah menurut satu riwayat sebagaimana tertera di dalam kitab Madzhab fi Sya'ban. Satu di antaranya keutamaan bulan Sya'ban adalah karena turunnya ayat, ya selain yang lain-lain, tahwilul Ka'bah dan lain-lain, berpindahnya menghadapnya salat kaum muslimin yang semula menghadap kepada Baitul Maqdis, kemudian bulan Sya'ban dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap ke Masjidil Haram. Juga turunnya ayat Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam satu riwayat ini merupakan ayat yang diturunkan di bulan Sya'ban agar umat Islam bersiap-siap untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Oleh karena itulah maka pada bulan Sya'ban ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampakkan kegembiraannya, menampakkan sikap dan perilaku penyambutannya terhadap bulan suci Ramadan, bahkan bukan dimulai dari bulan Sya'ban. Justru penyambutan dan semangat Rasulullah SAW itu ditampakkan mulai dari bulan Rajab. Bulan Rajab. Sebagaimana tertera di berbagai referensi bahwa Rasulullah itu menunggu dan mengunduh, mengingkai dan mengintai tentang datangnya bulan Rajab. Karena Rasulullah SAW misalnya satu hadis di dalam kitab Al-Wasail Ar-Rabihah, Al-Wasail Asy-Syafi'ah, disebutkan karena Rasulullah SAW idza nadhara ila hilali Rajab faqala Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rasulullah mengintai, melihat, mengintip setiap hari ke barat apakah sudah ru'yat hari ini bulan Rajab. Ketika bulan Rajab tampak dengan ru'yatnya, hilal muncul, maka segera beliau tampakkan rasa syukur itu. Kenapa? Karena Rajab merupakan bagian pertama dari pendahuluan bulan Sya'ban, dari pendahuluan bulan Ramadan. Jadi semangat Rasulullah itu bertambah ketika masuk bulan Rajab. Bukan semata-mata karena bulan Rajab merupakan bulan haram, tetapi juga merupakan pendahuluan daripada bulan Ramadan. Jadi semangatnya Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban, ya Allah tambahkan aku kekuatan agar bertambah berkah gerakanku, baca Qur'anku, ibadahku ketika masuk bulan Rajab. Ya Allah tambahkan kekuatan yang menyebabkan aku bertambah berkah ketika masuk bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan umurku untuk nututi sampai pada bulan Ramadan. Jadi semangat itu lahir sejak bulan Rajab, apalagi bulan Sya'ban. Tertera dalam berbagai sumber bahwa situasi, kondisi dan suasana Ramadan itu sudah tampak di kalangan generasi para sahabat sejak bulan Sya'ban. Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalu hilal Sya'ban
inkabbu 'alal masahif yaqra'unaha. Adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ubad, yang ahli ibadah. Itu kalau masuk bulan Sya'ban, beliau meningkat tingkat bacaan Qur'annya, yang ahli ibadah. Yang iktikaf, sudah mulai iktikaf. Jadi tadarrus Al-Quran, iktikaf, itu bukan menunggu lagi bulan Ramadan, tapi sudah dimulai dari bulan Sya'ban. Para orang kayanya generasi sahabat, itu yukhrijuna amwalahum wa yukhrijuna zakata amwalihim liyataqawwa biha ad-du'afa ala siyami Ramadan. Mereka mulai mengeluarkan sebagian daripada zakat hartanya itu sejak bulan Sya'ban. Agar supaya apa? Supaya para fakir miskin, orang lemah, kaum yang tidak berpunya ikut tercipta suasana persiapannya dengan menyiapkan logistik untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Jadi meningkatnya amal soleh, zakat, sedekah, tilawatul Quran, iktikaf di masjid, di kalangan di zaman Rasulullah maupun di kalangan para sahabat Nabi, itu sudah dimulai dari bulan Sya'ban. Adapun bulan Ramadan sudah tidak terukur lagi. Apalagi kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah idza dakhala awakhir Ramadan, beliau tingkatkan ikat pinggangnya. Wasyaddal ayqadha ahlahu wasyaddal mi'zar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala awakhir Ramadan ayqadha ahlahu wasyaddal mi'zar. Adalah Rasulullah kalau sudah masuk pada akhir daripada bulan Ramadan, beliau sudah tidak mengenal istirahat lagi. Bahkan beliau ciptakan dengan membangunkan keluarga dan putri beliau Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra untuk bangun, ikut bangun pada bulan Ramadan. Itu jadi kalau sudah bulan Ramadan sudah tidak terukur lagi. Tadarrus Ramadan bukan hanya di bulan Ramadan, tapi tercipta sejak bulan Sya'ban. Nah, oleh karena itu marilah kita sambut bulan suci Ramadan dengan meningkatkan ibadah, meningkatkan tilawatul Quran, membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena pada bulan Sya'ban ini turunnya ayat perintah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tingkatkan sejak bulan Sya'ban. Sehingga pada bulan Ramadan ketika kita sudah berpuasa, tinggal menikmati nikmatnya baca Al-Quran, nikmatnya bersedekah, nikmatnya menyuguhi orang puasa agar mereka bukanya lebih enak, nikmatnya iktikaf di masjid. Sudah masuk pada menikmati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kita hati yang hidup, pikiran yang ingat, serta perilaku yang bisa menampakkan sambutan kita terhadap datangnya bulan suci Ramadan, sebagaimana hal ini dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga diperlihatkan, ditampakkan oleh para generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.